Halo pemirsa Geolive, kembali lagi di podcast bareng gua Belmondo Scorpio. Nah, hari ini gua podcast bareng anggota dewan terpilih sebenarnya. Dan dia sempat viral sih di Jakarta dan lagi rame juga. Siapakah dia? Ini dia. Bro William Aditya Sarana. Sarana. Oke. Makasih udah diundang. Sama-sama bro. Memang gua sengaja undang anggota dewan terpilih. Apalagi suaranya paling banyak di DKI. Kalau yang suaranya paling rendah, mohon maaf gua nggak undang. Tapi gua undang yang paling tinggi dan teman gue juga karena kita dalam satu wadah yang sama. Selamat datang Bro William. Ya. Gimana kabar? Baik. Baik. Udah selesai pemilunya, udah penetapan. Tinggal pelantikan lagi nanti. Asik. Lu pelantikan lagi ya? 2 kali. Dilantik ulang dong. Dilantik ulang ya? Iya. Berarti gue mau tanya dulu terkait dengan anggota dewan lu nih sebagai caleg dulu. 2019 itu 19. suara lu 19.000. 12 Pak. Oh 12.000 ya. 12. Sekarang 39. Apa 720. Apa tipsnya itu? Kasih dulu dong untuk teman-teman yang gagal biar 2029 bisa semangat nyalek lagi gitu loh. Kalau tips dari gua sebenarnya Banyak-banyak berdoa. ya itu kewajiban. Itu kewajiban ya. Ya kan. Nah, kalau gua selalu menyampaikan maju di daerah tempat kelahiran Maju tempat kelahiran. atau tumbuh besar di situlah. Gua maju di Dapil 9 Jakarta Barat. Gua tinggal di Dapil itu dari tahun 2000. 2000. Jadi gua sekolah SD di situ, SMP, SMA. Oke. Banyak lah teman kita di situ. Jadi lu SD di sana, SMP sana, SMA di sana. Ya. Oke. Jadi modal dasarnya itu modal sosial dulu. Oke. Misalnya dari modal sosial kita bisa dapat 5.000 suara lah misalnya gitu. Tinggal kita nambahin sisanya tuh. Oke. Karena untuk terpilih kan rata-rata nih caleg itu harus mendapatkan 10.000 suara. 10.000 Suara pribadi. Suara pribadi 10.000 ya. 10.000 ya. Baru diakumulasi sama teman-teman yang lain. Ya, kalau satu kursi total sekitar 25.000. Oke. Jadi modal sosial itu penting agar kita nggak dari nol mulainya. Oke, karena itu menjadi hal yang penting menurut lu ya. Tips dari lu adalah kalau lu nyalek setidaknya lu asal dari daerah itu sehingga lu punya modal sosial yang cukup besar. Iya. Benar ya? Jangan lu nanti tinggalnya di Medan ya kan? Ya, Nyalek di Jakarta. susah itu, pasti mahal itu. Pasti mahal ongkosnya ya. Makin kecil modal sosial, makin gede modal finansial. Biasanya begitu. Oh, benar. Gua suka nih quotes-nya hari ini. Iya. Makin kecil modal sosial, makin gede modal Modal finansial. finansial, Oke. Tapi gua mau nanya juga, lu nanti kalau dilantik lagi kapan sih? Oktober? Kayaknya Oktober deh. Oktober ini? Iya. Itu lu ambil komisi apa lagi nih? Tetap di komisi yang sama atau lu pengen coba komisi lain? Kayaknya lu terjebak di zona nyaman ini. Kalau gua sebenarnya tetap mau di komisi A ya. Oke. Karena komisi A itu kan kewilayahan tuh. Kewilayahan. Ya, jadi Pemerintahan. Hukum. Gitu-gitu ya. Jadi rekan mitra kita itu dengan wali kota, ya, biro pemerintahan, biro hukum. Sesuai sekali dengan latar belakang. Latar belakang gua di hukum. Jadi pas lah penempatan gua di komisi A gitu. Dan kalau kita ada aduan, ada tindak lanjut masalah warga, itu tinggal kita koordinasi dengan wali kota yang punya wilayah kira-kira gitu loh. Gue sering lihat tuh sosmed lu yang lu bilang jalan rusak, terus slide keduanya udah dibenerin. Ya. Itu 1 kali 24 jam? Ya secepatnya lah. Tentunya tergantung jenis aduannya ya. Kalau aduannya berat ya 2 minggu paling lama ya. Tapi kalau bisa dituntaskan dengan cepat, kita tuntaskan dengan cepat, secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya ya. Oke. Memang lu menurut gua adalah anggota dewan yang cukup keren karena sosmed lu tuh isinya bukan hal-hal yang sifatnya pribadi, tapi hal-hal yang sifatnya publik kayak laporan. Jadi sosmed lu isinya laporan. Biasa kan orang tuh isi sosmednya itu adalah pencitraan, keluarga, jalan santai, olahraga, makanan enak, apapun lah ya, traveling. Cuman gua lihat apa lu jangan-jangan punya second account sebenarnya, Pak? Atau memang Gue punya second account buat pribadi. Oke, punya second account. Tapi memang gue memang menggunakan medsos itu, Instagram itu untuk ya menunjukkan hasil kerja lah. Oke. Karena masyarakat kan sebenarnya pada akhirnya ingin apa sih kerja nyata lu di dapil gitu. Apa sih gunanya lu di dapil gua gitu. Apa sih gunanya gua pilih lu gitu kira-kira ya. Jadi kita gunakanlah Instagram itu ataupun di beberapa medsos lain ya untuk kita melaporkan pekerjaan kita.
salah satu bentuk pertanggungjawaban lah sebenarnya. Oh ya, bentuk pertanggungjawabannya di sosmed lah gitu ya. Betul. Jadi kan sosmed tuh isinya nggak joget-joget aja doang ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau joget boleh juga. Boleh juga ya. Oke. Tapi gue nggak bisa joget. Oke. Soalnya gue agak geser topiknya juga. Kenapa gue singgung di situ? Soalnya lu dulu tuh sempat apa ya kalau gue bilang nih. Oke lah, pilpres kan udah selesai ya. Udah selesai, tinggal pilkada doang ya. Lu kan dulu tuh ini banget tuh. Saya dukung Ganjar Mahfud gitu kan. Iya. Sampai akhirnya tiba-tiba kok nggak dukung lagi atau gimana, ini diem doang. Gue pengen tanggapan dari lu dulu deh. Tenang aja Pak, pilpres. Iya. Jagoan gue udah menang, Prabowo Gibran. Tapi belum pengumuman nih. Oh ya, belum pengumuman. Tapi ya udah selesai sih. Udah selesai ya. Jadi biar teman-teman Jakbar nonton. Iya. Teman-teman DPP tolong kasih SP nih kalau masih dukung Ganjar Mahfud. Gimana? Jadi waktu itu ya PSI kan belum deklarasi kan. Iya betul. Jadi waktu itu bukan gua aja yang dukung Ganjar itu. Oh iya, tapi nggak usah kita sebut yang lain. Ya kenapa kita harus sebut aja Pak? Boleh. Boleh. Ya ada gua, ada Dedek Prayudi misalnya. Oh iya, Bro Ki ya. Gua dulu sempat juga. Oh sempat juga, tapi lu nggak ngomong kan? Nggak ngomong. Ya kita yang ngomong aja deh. Ya kan lu ngomong di sini. Oke, lanjut. Ya misalnya Dedek Uki itu kan jauh lebih keras daripada gua sebenarnya. Iya, dia pernah jadi sekjen relawan gitu. Ya bahkan dia sekjen relawannya Ganjar kan. Nah memang waktu itu kita belum deklarasi. Dan Pak Jokowi juga ya masih memberikan kesempatan kepada Pak Ganjar untuk menjadi wakilnya Pak Prabowo. Ya kan? Oh iya, gua pernah dengar di ke sawah kan? Ke sawah bareng ya. Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Gitu. Jadi Pak Ganjar ini secara substansial sebenarnya dia adalah sosok yang oke aja sih sebenarnya. Menurut gua ada sisi Jokowi. Ada sisi Jokowinya ya. Gitu. Karena ada PDIP-nya jadi nggak Jokowi banget ya. Lanjut Pak. Maaf. Jadi gue lihat di situ ada nilai-nilai dia yang memang layak lah untuk dijadikan pemimpin ya. Seorang nasionalis ya, seorang yang menurut gue tidak pernah terasosiasi dengan kelompok-kelompok yang radikal gue lihat gitu ya. Tapi memang harus saya akui bahwa di masa kampanye beberapa kali Pak Ganjar itu melakukan blunder yang agak berat. Ya. Kayak Piala Dunia itu ya. Ya, terutama ketika Pak Ganjar dalam tanda kutip menyerang Pak Jokowi ya. Beberapa kali lah mengkritik pemerintah ya. Padahal basis suara dia itu adalah masyarakat yang suka dengan Jokowi, dengan puas yang dengan Pak Jokowi. Jadi waktu itu pernyataan gue dukungan pada Ganjar itu sebelum deklarasi PSI dan otentik. Benar-benar gue melihat ada sosok Pak Ganjar yang cukup bagus lah, cukup baik untuk jadi pemimpin. Oke. Pak Ganjar harus nonton ini Pak, walaupun Bapak sudah dapat ikhlas ini. Ikhlas ini ya. Tulus ya. Tulus. Tapi setelah PSI mendeklarasikan diri itu kan, bahwa kita mendukung Prabowo Gibran. Karena dulu Pak Ganjar yang lu banggakan itu, itu bilang PSI ki sopo gitu. Itu kan sempat viral dulu. Kita kan bahas di masa lalu ya. Sekarang sih udah selesai. Betul. PSI ki sopo gitu. Sehingga kita melihat kayaknya nggak piawai juga nih orang. Terus apalagi partai pendukungnya kurang dalam tanda kutip srek lama kita. Kemudian kayaknya kurang cocok deh. Kan komunikasi juga masalah silaturahmi. Betul. Masalah komunikasi kan. Itu setelah itu lu gimana? Apakah hati lu tetap Ganjar atau mengikuti arahan partai? Gue butuh penerangan nih, pencerahan. Karena banyak yang penasaran sebenarnya. Gua menghormati keputusan partai. Oke. Ya kan? Gue menghormati keputusan partai dan gue sangat paham betul kenapa PSI harus mendukung Pak Prabowo. Dan gue selalu menyampaikan juga di medsos gue ya bahwa idealnya tuh Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini gabung. Ini keinginan pribadi gue sebenarnya. Gue juga punya keinginan itu sih sebenarnya. Nasionalis bersatu ini sebenarnya adalah keinginan Pak Jokowi awalnya kan. Dan gue melihat niat itu. Jadi idealnya memang Prabowo dan Pak Ganjar. Tapi karena kondisi politik tidak memungkinkan hal itu terjadi, PSI juga dalam kondisi politik tidak mungkin juga mendukung Pak Ganjar. Sehingga gue sangat menghormati dan sangat memahami kenapa PSI harus mendukung Pak Prabowo. Dan gue juga yakin Pak Prabowo juga punya komitmen yang kuat kok untuk melanjutkan pekerjaannya Pak Jokowi.
Jadi kalau gue bisa lihat gitu ya, mendukung Pak Ganjar ya tentu jauh sebelum PSI menentukan sikap. Tapi pada akhirnya ketika PSI menentukan sikap ya tentu kita hormati partai, keinginan partai. Kita kan bagian dari organisasi partai kan. Kita kan satu nadi lah ya. Kalau partai bilang A ya A. Iya pasti. Kita sebenarnya Korea-Korea juga sebenarnya. Kalau kata Pak Momong Pacul. Artinya kita Korea-Korea lah, mengikuti lah arahan partai. Cuman terlepas dari itu, kan memang kerja-kerja lu di DPRD DKI kan gak ada yang masalah kan sejauh ini. Kan oke-oke aja gitu. Apalagi memperjuangkan anggaran gitu. Perbaiki jalan rusak atau hal lain lah yang warga butuhin. Yang terbaru misalnya pin emas, gimana tuh dari lu? Yang pin emas DKI yang viral itu ya, mau buat baju itu ya. Jadi memang setiap 5 tahun sekali DPRD itu kan menganggarkan pin emas untuk anggota-anggota DPRD baru yang akan dilantik. Nah, sikap dari fraksi PSI kita mengembalikan. Jadi dapat dibalikin. Dapat dibalikan. Gua waktu itu dapat di tahun 2019 kita balikan. Gua dan anggota-anggota fraksi lain mengembalikan. Dan kita tidak pernah pakai itu pin emas itu. Jadi pakai pin apa kalian? Pakai pin biasa tapi bahan tembaga gitu, bukan emas. Nyetak sendiri? Mereka punya sebenarnya. Sekwan itu punya yang bahannya tembaga dan yang punya ada juga yang bahannya emas. Gitu. Nah kita minta yang bahannya tembaga aja. Oh bisa milih gitu ya? Bisa. Jadi dapat beberapa. Jadi tembaga itu biasanya untuk dipakai buat keseharian. Karena kan sebenarnya pin itu gampang hilang, Pak. Iya sih. Kalau emas itu hilang gimana, Pak? Iya juga ya. Pasti pakainya tembaga. Kalau emas bisa ngajuin lagi nggak kalau hilang? Itu kerugian negara dong, Pak. Iya sih. Benar. Iya. Tapi kira-kira di sana teknisnya ada nggak? Misalnya, aduh pin saya hilang, bisa nggak ngajuin lagi? Setahu gua nggak pernah hilang sih. Yang sering hilang tembaga. Tembaga ya. Biasanya tuh yang emas itu mungkin ya hanya dipakai ketika dia pelantikan. Setelah itu dijual ya. Waduh. Karena kan pin emas itu nggak ada. Boleh dijual, Pak. Nggak boleh dijual. Harus dikembalikan. Ya, misalnya dikembalikan dong. Oh, itu kan uang negara, Pak, bukan uang kita, Pak. Gua tadi kepikirannya lu dikasih pin emas nih di masa awal jabatan. Di akhir 5 tahun lagi dapat lagi. Kan dapat baru lagi. Iya. Yang lama ambil sama anggota yang lama. Enggak ya? Oh, enggak. Enggak ya? Dibalikin ya? Balikin. Oh ya. Mudah-mudahan ini dibalikin, jangan dibalikin lagi Jakarta nih. Nanti 2024 dibalikin lagi. Kita balikin. Tapi PSI komitmen ya untuk menolak itu ya. Ya, menurut kita itu simbolik lah. Simbolik kita ya. Gue soalnya ngeliat pin lu kok nggak pakai hari ini soalnya. Gak ada, Pak, kita, Pak. Oh iya ya. Kalau podcast kita nggak pakai, Pak. Kita nggak pakai. Oke. Berarti komitmen masalah kerja Jakarta ya kita nggak usah ragu lah. Gua rasa pun PSI paling pertama teriak di DKI, Pak. Masalah isunya kan keluar tuh. DPRD mau cetak baju sama kasih pin emas. Oh, DKI PSI udah ngeluarin sikap. Kita akan balikin, kita nggak terima gitu. Iya, betul. Itu konsisten kita lakukan. Dan tidak hanya di Jakarta kan waktu itu, tapi di beberapa DPRD lain ya. Dari PSI. Iya. Cuman Jakarta kan jadi contoh lah. Iya. Terus gua akan geser lagi topiknya. Iya. Ini kan Pilpres sudah selesai, lu juga udah mengakui lalu ikhlas dukung Ganjar dan segala macam. Ini kita mau masuk pilkada nih. Iya. Di akhir tahun ini ya. Iya. Untunglah DKI ini ya adanya gubernur ya. Kalau wali kota ada mungkin lu nyalek wali kota Jakbar. Juga, Pak, wali kota, Pak. Kan 25, Pak, minimal. 25 ya? Lu 27 kan? Bukan 30 wali kota itu? Enggak, gubernur itu 30. Gubernur ya? Gubernur. Presiden 40, cuman udah di UMK. Tapi wapres gue udah bisa. Karena elected official gue kan. Lu maksudnya mau ngalahin Gibran nih? Itu putusan MK. Oh, putusan MK ya? Oke. Gue mau nanya tentang pilkada dulu deh. Gubernur gak bisa, wapres bisa gue. Wapres bisa ya? Iya. Sama Ganjar berdua. Lu sama Ganjar tuh cocok tuh. PDIP, PSI, koalisi. Lu sama Ganjar berdua. Cuman gue mau nanya nih. Iya. Lu apakah masih mau mempertahankan status quo lu sebagai anggota dewan lagi nanti? Iya. Sampai 2029 bahkan nyalek lagi? Ya. Atau sebenarnya lu dalam pikiran lu nih punya bayang-bayang atau keinginan kecil untuk bukan mengambil alih sih, mengikut serta dalam turnamen pilkada lah, baik wali kota, bupati, atau bahkan wakil-wakilnya, atau bahkan gubernur gitu. Ini gue nanya keinginan kecil. Ya, gue ada pasti setiap politisi adalah keinginan untuk jadi seorang eksekutif ya. Iya benar. Nggak diragukan lah. Karena kalau kita jadi eksekutif, legasinya nyata ya. Kita megang anggaran, kita megang pasukan. Dampaknya nyata lah kalau jadi wali kota atau bupati misalnya. Iya. Tapi kan kita sebagai politisi juga harus paham realitas politik kan.
Kalau maju kita punya nggak elektabilitas yang cukup? Tuh kalau untuk lu sih gede Pak. Ya kita di DKI, kita di dapil Pak, DKI deres Pak. Oh iya. Kalau kita pindah ke kota lain belum tentu belum Pak. tentu ya. Ya kan? Punya nggak logistik yang cukup? Punya nggak elektabilitas yang cukup? Itu kan realitas politik yang harus kita hadapi. Jadi kalau gua sih di berpolitik mengalir ya. Kita coba lihat peluang yang bisa kita garap. Ya tapi jangan stres juga kalau ya misalnya keinginan atau mimpi kita itu tidak tercapai. Ya, kalau misalnya kan nanti ibu kota pindah, gue nggak tahu nih isu benar atau enggak ya. Oh enggak, tetap dipilih oleh gubernur Pak. Tetap dipilih gubernur ya, nggak jadi ada pemilihan wali kota ya. Tetap ya. Gubernur DKI, kode gubernur DKJ William Aditya Sarana bersama Ganjar Pranowo. Itu Ganjar mulu lu. Bercanda. Jauh Pak. Jauh ya. Jauh. Nggak ada ya, masih mempertahankan status. Paling ya 2029 kalau misalnya threshold udah nggak ada, DPR RI mungkin loh. Kalau itu mungkin ya kan, realistis kan. Realistis. DPRD naik DPR kan realistis. Di dapil lu 39.000 kan? 39. Kali 3. Ya kalau kali-kali gitu kan dapat kan. Dapat. Ya kalau DPR RI itu memungkinkan. Oke. Memungkinkan. Tapi ya kembali lagi lihat realitas politiknya lagi nanti. Kita lihat situasinya gimana ya. Iya. Jadi sekarang lu posisi Pak kalau di DPRD DKI ketua fraksi ya? Sekarang ketua fraksi sejak Januari ya. Januari ini. Januari kemarin ini. Januari itu Desember gitu ya. Oke, ketua fraksi. Itu baru. PSI dapat nggak sih wakil ketua DPRD gitu di 2029? Sekarang 2024 kita dapat pimpinan komisi E, ketua komisi E. Wakil ketua komisi E. Sekarang dijabat sama Elva, ketua DPW kita. Berarti lu tetap ketua fraksi? Tetap. Oh, oke. Alhamdulillah masih tetap ya. Kalau wakil ketua DPRD nggak dapat ya? 2029 juga nggak dapat kita. Nggak dapat ya. Oke. Berarti kalau gue bisa simpulin lu masih ngalir aja lah dulu melihat. Pasti harus. Apakah harus DPR RI? Apakah nanti ada kesempatan jadi gubernur gitu ya? Kita lihat lagi lah. Kita lihat. Kita nggak ada yang tahu Pak. Jadi kalau gue mau nanya nih sama lu, kan 2019 itu lu nyalek, terus adalah lu melakukan suatu hal yang viral gitu ya tentang lem Aibon. Kan ramai banget tuh 2019. Iya. 2024 ini lu masih berani nggak ngebongkar barang kayak gitu? Atau misalnya lu pengen ya udahlah gua santai aja? Atau lu mau berani tetap entah ada lem tikus yang lain atau lem lain yang berani lu bongkar? Kalau itu terjadi lagi berarti APBD kita tetap hancur Pak. Manajemennya kan. Dan kita maulah agar pengelolaan APBD kita itu jauh lebih baik lah gitu kan. Dan setelah kejadian itu sebenarnya kesalahannya tidak sefatal itu lagi sebenarnya. Ya Pak Anies waktu itu udah mulai agak rapi lah menyusun anggaran. Di akhir-akhir Jadi tidak ada yang sefatal itu. Tapi tetap ada beberapa mata anggaran yang kita kritisi. Misalnya terlalu boros atau lebih bayar, itu sering kita sampaikan ya. Kalau terjadi lem Aibon jilid 2, itu berarti tidak ada perkembangan Pak selama 5 tahun. Pak Heru juga nggak ada perkembangan itu Pak Heru. Oh ya, gue jadi keinget jadinya. Lu baru ingat tuh Pak Heru gimana sih? Karena ini dititip sama teman-teman yang komen gitu. PSI kok semenjak PJ-nya Pak Heru mingkem gitu ya, nggak kayak waktu Pak Anies teriak-teriak. Tanggapan lu gimana? Apa karena Heru kerjanya bagus? Gue lihat sih nggak juga ya. Gitu ya, menurut gue nggak bagus. Menurut gue biasa aja. Biasa aja. Cuman kan gue bukan. Itu kan pilihan Pak Jokowi loh. Silakan tanggapi Bro William. Dilempar. Jadi gini. Gimana? Pak Heru itu kita kan fraksi yang mengajukan Pak Heru untuk dipilih Pak Jokowi waktu itu Pak Presiden. Siapa nama yang diajukan oleh fraksi PSI? Pak Heru kita. Oke. Kita ajukan Pak Heru. Lu ketua fraksinya waktu itu? Belum. Gue lupa kayak belum deh. Belum ya, oke. Kita ajukan Pak Heru, kenapa? Karena Pak Heru itu latar belakangnya pas sekali menjadi gubernur. Pernah jadi wali kota, Jakpus, ASN Pemprov DKI Jakarta udah cukup lama. Dipercaya Pak Jokowi, dipercaya Pak Basuki Cahayapurnama juga. Jadi ini orang punya latar belakang yang bagus. Punya pengalaman yang bagus lah ya. Birokrat yang bagus. Dan ketika beliau menjabat ya, beliau mampu ya, saya lihat ya, mampu menyelesaikan apa yang tidak dikerjakan Pak Anies. Contoh yang paling konkret adalah
normalisasi berjalan lagi. Oke, kita masih banjir lah. Tapi apa sih aksi yang sudah Anda lakukan untuk menuntaskan banjir ini? Ya Pak Heru jelas melanjutkan normalisasi. Pak Anies waktu itu banjir juga. Kita melihat oke, banjir. Pak Heru, Pak Anies sama-sama banjir kok. Sama-sama banjir ya. Tapi apa aksi yang dilakukan Pak Anies itu? Itu sih yang kita evaluasi. Waktu itu kan Pak Anies ngomong praktis nggak melakukan apa-apa untuk banjir loh. Iya. Ya. Normalisasi nggak berjalan. Naturalisasi yang dia gadang-gadang juga nggak jalan, Pak. Ya kan? Dia paling ngerilis media mau ngomong. Ya. Sama ganti-ganti nama. Oke. Nah, oke, misalnya dia mau coba sumur resapan kan. Tapi itu kan gagal, Pak. Iya. Resapan. Bisa kita bilang gagal jalan sampai gitu ya. Dan nggak mungkin lah kita pakai metode sumur resapan. Jadi ya satu-satunya cara normalisasi. Dan itu dilakukan oleh Pak Heru ya. Oke, misalnya ada beberapa warga DKI Jakarta yang kecewa dengan beberapa pernyataan Pak Heru ya. Iya. Saya ada beberapa pernyataan yang mungkin lucu ya. Iya, ada mengundang tanda reaksi lah. Reaksi tanda tanya. Nah, mungkin yang bisa gue jelaskan adalah Pak Heru ini kan bukan politisi sebenarnya. Ya, gue juga melihat itu sebenarnya. Ya, bukan politisi, seorang birokrat ini, benar-benar birokrat ASN. Jadi nggak banyak ngomong sebenarnya. Jadi dia bekerja saja dan mungkin karena bukan politisi, jadi orang tidak bisa melihat sisi bagusnya gitu. Karena dia tidak bisa mendeliver semua itu dalam bentuk kalimat sehingga orang mendengarnya dengan baik. Ya, jadi ini evaluasi untuk tim komunikasi Pak Heru juga mungkin. Dan semoga ya. Berarti humasnya nggak bagus nih kan? Iya, bantuin lah. Pak, aku punya podcast, gimana undang sini lah. Oh ya, nanti kita undang Pak Heru deh, biar Pak Heru mengklarifikasi kerja nyatanya. Iya. Tapi lu pernah nyentil beliau nggak? Maksudnya dalam tanda kutip? Kita pernah kok beberapa kali ya. Untuk menjaga keseimbangan. Iya, tetap kita kritis. Dan saya sampaikan langsung ke Pak Heru juga. Gue sampaikan juga ke Pak Heru langsung. Gue WA Pak Heru. Misalnya waktu itu soal yang rame-rame itu soal RW di Pluit ya. Ingat gak lu? Iya, yang jalan itu ya? Soal kalau nggak salah soal ada bangun ruko di lahannya. Iya. Di jalan itu kan? Iya, gue tahu. Nah, gue sempat kritik juga. Pak Heru turun. Pak Heru turun menyelesaikan masalah itu. Gue sampaikan langsung. Terakhir kita juga cukup mengkritisi soal kartu Jakarta mahasiswa ini. Oh iya, yang kemarin viral itu yang dia ngeluarin statement KJMU mau di stop katanya. Ya, jadi kita lihat KJMU ini banyak anak-anak tuh yang berhenti kuliah jadinya. Itu beneran di stop atau gimana sih? Coba kasih gue update dong. Pak Heru dan Pemprov DKI Jakarta ingin menata ulang data orang-orang yang tidak mampu di Jakarta itu. Ya, simpelnya seperti itu. Nah, data yang orang yang tidak mampu ini dibersihkan dari orang yang sudah mampu. Oke. Nah, mau ngefilter lah ya. Filter. Oke. Ya, yang sudah mampu ini seharusnya kan tidak dapat bantuan. Iya. Baik itu kartu Jakarta mahasiswa misalnya. Kartu KJP, semua kartu-kartu itulah. Nah, ketika itu di stop bantuannya dengan alasan karena ini mampu, ini kan mengundang banyak tanda tanya. Apakah datanya benar nggak? Mampu benar nggak dia? Gitu kan? Kadang-kadang nih di lapangan itu banyak orang yang KTP-nya dipakai buat beli mobil bosnya. Itu banyak kejadian seperti itu. Oh ya, gue temukan juga itu. Iya. Oke. Jadi benar nggak datanya? Benar nggak dia tidak mampu? Benar nggak dia mampu? Gitu. Itu pertanyaan. Yang kedua, transparan tidak datanya? Gitu. Dijelaskan nggak Anda tuh mampu karena apa? Karena punya mobil atau punya tanah sekian meter persegi. Ngevalidasi data itu ya. Oke. Transparan dong. Buka aja Pak Heru. Orang ini mampu tidak dibuka aja. Ketiga, untuk yang KJP atau kartu Jakarta mahasiswa ini harus statement khusus. Kenapa? Karena dia udah kuliah, Pak. Kalau tiba-tiba stop bingung. Ya, stop bingung dia. Misalnya dia udah semester 5, semester 6, bentar lagi mau skripsi. Di stop misalnya karena dia dianggap mampu misalnya. Kasihan dong. Harusnya diselesaikan dulu aja. Yang udah dapat ini kan. Jangan langsung dihentikan aja. Selesaikan aja dulu. Walaupun dia misalnya dikategorikan mampu. Harus ada kebijaksanaan sebenarnya. Untuk melihat situasi sebenarnya. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung stop gitu ya. Ya, ini karena birokrat, Pak. Oke. Birokrat seperti ini mikirnya. Jadi
saklek gitu loh. Jadi harus ada kebijaksanaan politiknya, itu harus ada juga. Agak strict kalau birokrat. Cara birokrat kan beda sama politisi. Data aja dilihat ya Pak. Lihat data, ambil kesimpulan. Nggak melihat sesuatu yang di luar itu ya. Itu makanya DPRD itu fungsi lu dan teman-teman PSI di DKI, sehingga jangan tiba-tiba stop dong. Kita evaluasi dulu, masih ada itu dan itu yang mau diperbaiki ya. Betul. Oke. Lu kayaknya tercocok komisi E nih. Jangan komisi A dah. Ya, kita lihat nanti lah ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari gua. Lu kan jadi dewan lagi ya. Apa hal yang bisa lu janjikan ke masyarakat, karena lu udah kepilih nih, belum kepilih, supaya anggaran DKI ini tetap terjaga, atau kira-kira ada nggak terobosan yang pengen lu lakuin? Jangan jadi William 2019, harus naik kelas gitu. William 2024 mau ngapain gitu. Sebenarnya tujuan gua di tahun 2024 ini bukan tujuan pribadi ya, tapi tujuan fraksi PSI secara keseluruhan. Tujuan kita adalah mencari seorang gubernur DKI Jakarta seperti Pak Jokowi. Tahun 2012. Ya. Pak, gua masuk politik itu karena Pak Jokowi waktu itu menjadi gubernur. Kita dulu ngerasain lah 2012 itu. Beda Pak politiknya Pak. Itu benar-benar kita baru pertama kali ngelihat pemimpin yang masuk gorong-gorong. Oke, itu dianggap sekarang orang bercandaan, tapi itu pemimpin Pak, gubernur, orang DKI 1 itu Pak. Yang kedua, dia mau langsung turun ke masyarakat. Nggak ada sekat ini antara masyarakat dan Pak Jokowi waktu itu. Ini gelombang baru nih Pak, dan trennya tidak berhenti sampai hari ini. Betul. Dia yang membuat kata belusukan itu ya. Rakyat dan politisi ini jadi dekat sekali karena Pak Jokowi kalau menurut gue ya. Jadi kita ingin mencari sosok gubernur DKI Jakarta seperti Pak Jokowi lagi. Oke. Pemimpin yang mau turun ke bawah, pemimpin yang mau mendengarkan rakyatnya secara langsung, ya, yang berani ngambil keputusan. MRT Pak, kalau nggak ada Pak Jokowi nggak bakal jadi Pak. Dia doang yang berani. Kita lihat monorel itu, tiang-tiangnya kan tiang-tiang kegagalan itu suatu mimpi buruk sebenarnya buat warga Jakarta kan. Pak Jokowi doang yang berani Pak. Jadi kita butuh seorang gubernur DKI Jakarta seperti Pak Jokowi. Ya, kita belum menentukan sosok figurnya, tapi kriterianya adalah kita ingin seorang gubernur DKI Jakarta seperti Pak Jokowi tahun 2012. Berarti gue pegang omongan lu fraksi PSI DKI ingin mencari sosok seperti Pak Jokowi. Seperti Pak Jokowi. Bukan seperti Pak Ganjar ya, gue tutup. Pak Jokowi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bro William karena udah hadir di podcast Geolive. Teman-teman, kalau misalnya penasaran dengan Bro William, atau misalnya ada yang tinggal di dapilnya Jakarta Barat atau seluruh DKI deh, ada pengaduan, boleh langsung kontak beliau, atau boleh di kolom komentar, nanti gue bantu forwardin ke beliau biar didatengin. Cek aja di Instagram. Cek Instagram, ada banyak ya. Sekali lagi terima kasih kepada penonton Geolive, dan kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber lain yang lebih menarik. Terima kasih, salam, sampai jumpa. Terima kasih.